Ganteng itu poin plus dari segala urusan kita gitu, Bu. Atau bahkan diutamakan ya, seperti itu. Menjadi sangat wajar atau kemudian memang terjadi di masyarakat kita, karena salah satunya secara alamiah atau secara instingtif memang itu sudah built in, sudah ada di otaknya manusia. Don't judge a book by its cover gitu kan. Tapi ya memang itu menjadi sebuah nasihat saja tanpa kemudian kita memahami sebenarnya diri kita itu seperti apa gitu. Mereka yang memiliki penampilan yang lebih baik itu mendapatkan nilai akademis yang lebih baik gitu. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait beauty privilege yang tentunya pastinya teman-teman juga masih penasaran kan kelanjutan pembahasan kita yang semakin menarik pastinya. Nah, ini kita lanjutkan saja pada pembahasan yang selanjutnya. Tapi gini, Bu, kalau misalkan ada problem, kalau misalkan saya sendiri merasa diri saya tidak cantik atau bahkan ada teman saya yang merasa tidak ganteng, gitu kan menimbulkan rasa yang overthinking, perasaan overthinking. Nah, itu apakah sebenarnya juga akan berpengaruh juga di rasa insecure dalam diri saya gitu, Bu? Iya. Jadi gini, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya ya, bahwasanya kita perlu menyadari sebuah fenomena beauty privilege ini adalah sebuah fenomena yang kemudian otak kita itu sedang dikelabuhi gitu ya. Otak kita sedang dikelabuhi oleh visual kita. Nah, dari sana kemudian harusnya ini menjadi sumber informasi bagi pikiran kita bahwasanya sebuah proses kita melihat orang lain, bahkan kemudian juga melihat diri kita sendiri, ini adalah sebuah proses yang sangat wajar. Itu mungkin terjadi merasa berbeda, merasa tidak sebaik orang lain, tapi kemudian juga dibarengi sebuah sikap. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jadi tidak hanya terjebak di dalam sebuah pikiran, oke, aku tidak lebih baik dari dia, lalu kemudian tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi tambah overthinking tadi itu, atau menjadi insecurity seperti itu. Nah, misalnya seperti yang saya contohkan sebelumnya, saya harus mengenali diri saya ini kulitnya apa, kemudian saya ini, tubuh saya ini tuh bagaimana. Kita sendiri memang harus menyadari, dan juga nantinya kita sendiri perlu pada fase nyaman dengan diri kita sendiri. Kita menerima gitu. Saya nggak mungkin kan, memang jenis kulit saya itu adalah berjerawat, berminyak, kemudian pengen ibaratnya mau face off misalkan menjadi kulit yang normal gitu misalnya. Tentu ini bagian dari yang kemudian perlu kita sadari oleh diri kita sendiri gitu, bahwasanya kita itu jenis kulitnya apa, terus kemudian bagaimana cara merawatnya. Ini yang kemudian perlu dilakukan, dari sekedar kemudian hanya terjebak termanipulasi oleh otak kita sendiri seperti itu. Artinya pemaknaan terhadap apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, termasuk dalam hal ini adalah fisik kita, ini menjadi pilihan kita sendiri. Dan kemudian ketika kemudian kita menyikapi apa anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ini adalah ya memang ada di kita sendiri. Jadi bukan hanya kemudian kita termanipulasi atau kemudian menjadi terilusi gitu ya otak kita atas penglihatan kita kepada orang lain. Itu sih yang kemudian membedakan bagaimana agar pikiran-pikiran kita tadi itu tidak menjadi over, sehingga menjadi overthinking yang kemudian membawa kepada insecurity seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa saya tarik kesimpulan nih, Bu, jadi kita itu juga harus perlu mengenali diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita hanya menganggap orang lain itu bisa dan menganggap diri kita tidak mampu. Betul, gitu kan, Bu? Betul. Iya. Jadi gini, Bu, kalau kita sadari bahwasanya beauty privilege ini kan seperti yang kita diskusikan di part yang awal,
bahwasanya beauty privilege itu sangat dekat sekali dengan kita. Betul. Tapi gini Bu, permasalahannya bahwasanya kalau beauty privilege ini apakah berpengaruh baik dalam diri kita atau diri orang lain, dalam kelompok maupun di individu. Dan kalau iya, itu bagaimana sih caranya kita agar tidak terpatok pada standar beauty privilege itu sendiri gitu Bu? Ya. Oke. Jadi sekali lagi ingin saya tekankan, sadarilah bahwasanya beauty privilege atau fenomena beauty privilege ini adalah bias atau bias. Jadi ketika teman-teman sudah paham bahwasanya beauty privilege ini adalah bias, itu kemudian kita menjadi sadar otak kita sedang dikelabui, maka kita kemudian yang bisa mengontrol otak kita sendiri. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi gini, yang perlu kita kemudian tidak boleh lakukan selanjutnya adalah ketika kita tahu, wah dia cantik ya, dia ganteng ya. Nah, yang nggak boleh dilakukan adalah upward comparison, atau kemudian akhirnya kita kalau bahasanya Jawa itu ndangak terus gitu. Melihat ke atas terus gitu kan. Kalau kita melihat ke atas terus itu kan artinya kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang yang di atas, dengan orang yang lebih, dengan segala macam kelebihan. Sehingga kita sendiri tidak punya cukup informasi untuk diri kita sendiri bahwasanya kita mampu. Jadi setelah kita tahu otak kita terkelabui dan ini itu bias, maka kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tadi itu, kita lebih mengenali diri kita sendiri. Oke, sadarilah bahwasanya memang saya bertubuh mungil, atau kemudian ternyata saya terlampau jangkung, terlalu bongsor. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi segala anugerah yang sudah diberikan oleh Allah ke kita saat ini dengan bentuk raga kita yang seperti ini. Karena juga disampaikan ya di dalam ajaran agama kita bahwasanya tidak ada yang namanya sebuah penciptaan dari Allah itu yang sia-sia. Jadi ketika kemudian kita menyadari bahwasanya ini adalah ilusi yang terjadi di otak kita, maka kemudian kita bisa menghindarkan diri dari perasaan malu, kemudian inferior, atau kemudian sampai ke hal-hal yang sampai ke depresif misalkan. Jadi penting sekali untuk tahu dan mengenal, lalu kemudian adalah menerima. Ini sebuah paket lengkap yang sudah diberikan Allah ke kita gitu ya. Dan tadi perlu diingat bahwasanya tidak ada yang namanya sebuah penciptaan itu yang sia-sia atau tanpa maksud. Itu dulu gitu. Nah, ini relate banget sama pertanyaan saya yang selanjutnya nih Bu. Kan gini, kalau misalkan kita sering ketemui di beberapa tempat atau bahkan di lingkungan kita, sampai lingkungan kuliah tadi, lingkungan masyarakat atau lingkungan pekerjaan. Tapi gimana sih Ibu mungkin Ibu punya tips untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk teman-teman Genbi yang lain, bagaimana sih cara mengatasi agar beauty privilege itu tidak menjadi habit atau kebiasaan gitu Bu? Sebenarnya ini tuh sudah dimulai dari teman-teman yang berada di dunia iklan. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, beberapa iklan shampoo beberapa iklan shampoo sekarang sudah pakai yang namanya gerakan body neutrality. Jadi kemudian gerakan untuk tubuh kita itu netral. Tubuh kita itu netral, tidak kemudian membandingkan yang ini lebih oke dan ini lebih buruk, atau yang ini lebih baik atau yang ini lebih buruk. Jadi sekarang kan kalau dulu dicitrakan ya, misalnya yang dinilai sebagai orang yang memiliki rambut indah itu adalah rambut yang panjang, yang lurus gitu ya, maka kemudian harus pakai smoothing atau kemudian rebonding dan seterusnya. Tapi sekarang iklan itu sudah memunculkan bahwasanya ya yang memilih rambutnya untuk diwarna, kemudian juga rambutnya keriting, bergelombang, itu juga tidak kalah cantik dari mereka yang kemudian yang lurus rambutnya. Nah itu. Terus kemudian teman-teman perhatikan deh, sekarang sudah banyak video-video klip yang menampilkan sosok-sosok modelnya itu dari berbagai macam ragam bentuk tubuh, ras ataupun bentuk tubuhnya kan, mulai dari yang memang tidak memiliki atau memiliki disabilitas atau ketidaksempurnaan di dalam fisiknya, kemudian dari warna kulitnya dan seterusnya. Nah, secara kolektif ini adalah sebuah gerakan yang perlu terus disampaikan, digaungkan agar kita tidak terjebak dalam yang namanya bias beauty privilege seperti ini. Nah, itu salah satu yang perlu di langkah kecil lagi apa yang kemudian
bisa dilakukan dari individunya. Misal tadi itu kita di parkiran ketinggalan kunci motor, kemudian ada yang mengamankan. Nah, jangan sampai akhirnya kita justru membuat fenomena ini menjadi menggejala lagi gitu. Terus yang dijok-jok yang kemudian diumpankan temennya yang ganteng, yang cantik untuk ngambil kunci itu kan juga nggak boleh gitu. Jadi kitanya sendiri dimulai dari diri kita, kemudian ketika menghadapi situasi sulit jangan akhirnya kemudian memanfaatkan atau aji mumpung, oh dia aja yang cantik yang ngurusin, dia aja yang menghadap ke dosen yang ganteng, dia aja yang ini dan seterusnya. Kita kan kalau dalam kerja kelompok biasanya kan kayak gitu kan. Nah, ini bisa dimulai dari kelompok kecil kita sendiri, misalkan dari lingkungan terdekat kita. Ketika kemudian ada tugas dan segala macam, ini kita sudah mulai sadari ini tuh adalah kita bias, dan kita tuh yuk sama-sama mari tubuh kita, fisik kita ini adalah bagian dari anugerah Tuhan dan ini tuh netral gitu ya. Yang ini tidak lebih bagus dari yang itu atau yang ini tidak lebih buruk dari yang itu, seperti itu. Sehingga akhirnya kita sendiri sudah mulai harus terus menyadari segala macam tindak tanduk kita, dari kemudian ketikan kita ataupun ucapan dalam bercanda sehari-hari, kita sudah mulai aware dengan yang namanya body shaming kan kalau sekarang. Nah, itu tetap harus dipegang gitu. Jadi bahwasanya kita harus berpendapat diri kita sendiri ini dan juga diri orang lain itu adalah tubuhnya ini atau badannya ini adalah netral, seperti itu. Oke. Jadi gini Bu, ada satu permasalahan yang menurut saya itu cukup menarik. Jadi kalau di lingkungan pekerjaan itu kan sekarang itu banyak banget lowongan pekerjaan yang mencantumkan persyaratan berpenampilan menarik. Nah, seperti itu. Itu kan kalau misalkan diri saya merasa, wah, nanti kalau misalkan saya seperti ini, kalau tidak diterima kerjaan bagaimana nih, gitu. Tapi gini, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, mungkin ada statement atau kata-kata yang bisa menumbuhkan percaya diri untuk orang-orang yang seperti ini tadi gitu, Bu. Oke. Saya selalu kemudian kembalikan lagi, ketika kita mencermati salah satu lowongan pekerjaan berpenampilan menarik gitu ya, kira-kira statement itu seperti apa gitu misalnya. Tadi kita sudah bahas gitu, otak kita itu tuh sangat mudah memang menerima hal-hal yang menarik gitu ya. Nah, berikutnya kan sama gitu, kalau kita tadi sudah belajar tentang body netral gitu, bahwasanya tubuh atau badan ini adalah netral, begitu juga sebuah kalimat sebenarnya, ya enggak? Iya, benar sekali. Sebuah kalimat ini sebenarnya netral. Ketika kemudian kita membaca lowongan pekerjaan, salah satu persyaratannya itu adalah berpenampilan menarik. Itu sangat tergantung dari persepsi kita, mempersepsikan yang namanya berpenampilan menariknya. Nah, artinya tadi itu gitu, ketika kita memahami stimulus ini, kalimat ini adalah netral, lalu kita sendiri memaknainya apa? Itu yang paling penting. Oke, menarik bagi aku berarti aku berangkat untuk melakukan seleksi pekerjaan dengan mandi. Nah, itu juga sebuah langkah yang tentunya juga baik gitu. Jadi jangan mudah untuk menyalahkan yang ada di luar diri kita, karena sejatinya itu adalah netral, tergantung bagaimana kita mempersepsi yang di luar sana dan kemudian menggunakan untuk kitanya sendiri untuk bisa bangkit, untuk bisa kemudian berperilaku baik, berpenampilan yang baik dan seterusnya. Jadi sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai yang di luar sana. Itu yang kemudian saya pengen tekankan ke teman-teman, jangan sampai nih, saya pengen menggarisbawahi, jangan sampai kita tertipu oleh otak kita. Jadi otak kita bisa tertipu, tapi hati belum tentu. Jadi sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai diri kita sendiri. Jadi gini Bu, saya juga pengen banget Ibu juga memotivasi teman-teman gitu, memotivasi bahwasanya cantik atau ganteng itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya aja gitu Bu. Betul. Jadi yang terakhir adalah yang kemudian bisa kita lakukan agar self esteem kita atau keberhargaan diri kita ini juga meningkat. Salah satunya yang terakhir yang saya sampaikan adalah value more. Jadi kalau kamu sudah tahu ada kekurangan kita di salah satu hal, maka kemudian adalah kamu harus memiliki sebuah nilai tambah yang lain di hal yang
lain gitu. Jadi nggak usah berfokus hanya ke kekuranganmu saja, tapi fokuslah kepada potensi-potensi dan kemudian juga kira-kira hal-hal lain yang ada di dalam diri kita itu bisa juga kemudian kita unggulkan. Nah, demikian. Artinya yang kemudian ingin saya tekankan adalah perlu diingat bahwasanya ini adalah ilusi terhadap otak kita, dan badan kita ini hanyalah bagian dari diri kita. Badan ini hanyalah bagian dari diri kita, bukan diri kita secara keseluruhan. Jadi artinya kalau ini adalah bagian dari diri kita, masih banyak bagian-bagian yang lain di dalam diri kita yang masih sangat bisa kita nilai tambahkan atau value more tadi itu gitu. Ceritanya. Bu, ini aku punya statement yang menarik juga. Ada satu statement yang bilang gini, percayalah jika kamu good looking, setengah masalah hidupmu kelar. Gimana mendapat Ibu terkait statement yang ini, Bu? Mohon maaf ya, satu masalah kelar akan datang masalah-masalah yang lain gitu ya. Jadi kalau kamu terlampau berfokus ke satu masalah gitu ya, dan kemudian kamu menganggap ketika kemudian dengan berpenampilan menarik itu menyelesaikan masalah, tentu tidak gitu ya. Jadi berpenampilan menarik tadi, gunakan itu sebagai cara cerdik agar orang lain mampu mengenalmu dengan lebih cepat, karena otak kita mampu memproses hal yang menarik dengan cepat, maka kemudian gunakan itu sebagai sebuah strategi. Itu kuncinya gitu. Jadi berpenampilan menarik itu justru adalah sebagai sebuah strategi agar kita memang kemudian mudah untuk bergaul dengan orang lain. Itu cukup gitu. Nah, tapi kemudian apakah hubungan ini hanya sebatas kita kenal dan hanya satu kali saja? Nah, kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah value more tadi itu gitu. Jadi selain kemudian penampilan menarikmu, lalu apalagi yang bisa kamu tawarkan atau kemudian bisa kamu tampilkan, kamu aktualkan untuk kemudian bisa menunjukkan jati dirimu yang keseluruhan gitu. Jadi kalau kemudian satu masalah dengan berpenampilan menarik itu adalah selesai, tentu tidak gitu ya. Ketika kemudian diajak ngobrol nggak nyambung, kira-kira timbul masalah berikutnya enggak. Nah, artinya berarti kita harus perlu menambah wawasan kita. Ketika kemudian ternyata wawasan kita sudah oke gitu ya, dari sisi wawasan, pengetahuan oke, lalu kemudian keterampilan apa lagi yang harus kemudian kita kembangkan, kan seperti itu. Jadi pinter saja tidak cukup, berpenampilan menarik tidak cukup, lalu kemudian apa lagi yang bisa kita berikan kepada diri kita agar kita ini punya nilai tambah. Ini yang menjadi penting sekali, seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya penampilan itu tidak hanya menjadi salah satu poin, tapi bisa menjadi menunjang dari poin-poin dalam diri kita yang lain gitu ya, Bu. Ini mungkin cukup sampai sini percakapan kita kali ini, tapi saya juga pengen Ibu memberikan closing statement buat teman-teman mungkin yang bisa memotivasi teman-teman, yang bisa menumbuhkan memberi semangat teman-teman atau agar tidak terpatok sama beauty privilege ini tadi, seperti itu, Bu. Iya. Jadi saya ingin menutupnya dengan merangkum kali ya. Jadi dari awal pembicaraan kita sampai akhir pembicaraan kita hari ini gitu, bahwasanya yang pertama adalah tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika kita melihat keindahan, ketika kita melihat sesuatu yang menarik di luar sana, maka dengan serta-merta kita dengan mudah untuk menerimanya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan bahwasanya orang yang menarik, orang yang berpenampilan lebih dan seterusnya itu kemudian memang akan mudah sekali untuk diterima secara sosial. Jadi itu memang tidak bisa dielakkan. Tapi kemudian yang perlu kita sadari adalah bagaimana kemudian kita menambah yang namanya kapasitas diri kita, di mana tadi itu berpenampilan menarik saja tidaklah cukup untuk kemudian kita bisa survive di kehidupan ini. Artinya kita perlu lagi menambah dengan memahami diri kita baik. Kalau kita kemudian kurang di fisik kita, lalu kemudian kita menambah value apalagi di diri kita. Apakah kemudian dari pengetahuan kita, keterampilan kita yang lain, kompetensi kita yang lain. Yang ini kemudian menjadi sangat penting dari sekedar kita hanya berfokus kepada kekurangan kita, terutama di fisik kita. Artinya dengan kita kemudian selalu menekankan untuk value more, itu kemudian akan selalu membuat kita menjadi bersemangat kembali untuk melihat sisi positif di dalam diri kita, dan bagaimana kemudian mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, termasuk mungkin kekurangan dari fisik kita. Nah, artinya teman-teman perlu menyadari, ini langkah penting banget ya, bahwasanya fenomena beauty privilege ini adalah
merupakan suatu manipulasi terhadap otak kita, dan kita jangan sampai hanya dikontrol oleh otak kita, tapi kita juga mengedepankan akal dan budi kita serta hati kita. Seperti itu. Sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jadi perlu diingat teman-teman bahwasanya beauty privilege ini hanyalah ilusi belaka gitu. Jadi teman-teman jangan terpatok hanya pada kecantikan atau penampilan saja, tapi juga ada value more seperti yang disampaikan oleh Ibu Walidah tadi. Jadi cukup sekian ya Bu. Terima kasih banyak, pembahasan kali ini sangat menarik sekali dan semoga bermanfaat untuk saya, terutama sama teman-teman yang lain, teman-teman yang ada di rumah ataupun Genbi di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi jangan lupa saksikan juga program-program menarik lainnya di YouTube Genbi Kediri, dan pastinya juga akan ada tema-tema menarik lain di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Walidah. Genbi, energi untuk negeri. Genbi Jatim, Suangare, Genbi Kediri,